Jadi sholat-sholat yang dilarang di 5 waktu itu hanya sholat-sholat tertentu saja. Sholat apa yang tak boleh? Sholat sunnah mutlak. Itu tak boleh. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunat yang tak ada namanya. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar, itu kan sholat sunat mutlak, nggak ada namanya. Andai setelah sholat subuh lalu kita keluar masjid, wudhu kita, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, maka karena sholat tahiyatul masjid ini bukan tergolong sholat sunat mutlak, maka dia boleh walaupun di waktu terlarang. Jadi tergantung sholat mana yang tak boleh itu. Yang pertama sholat sunat mutlak. Makanya perlu diingat, baik setelah sholat subuh maupun setelah sholat asar, itu kan waktu-waktu terlarang sholat. Tapi banyak orang yang keliru. Kapan kelirunya? Waktu umrah, waktu haji. Itu kan apalagi sekarang nih kan pakai nusuk, jadwal. Ternyata jadwal ke raudhah itu ba'da asar. Itu hati-hati. Orang di raudhah itu sholat apa? Bapak Ibu yang pernah umrah haji, di raudhah itu kita sholat. Sholat apa namanya Bapak Ibu? Ada enggak nama sholat? Sholat raudhah. Mana ada sholat raudhah? Enggak ada sholat raudhah. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak kita itu. Enggak ada sholat sengaja aku sholat sunat khusus raudhah gitu, enggak ada. Yang ada sholat sunat 2 rakaat. Nah, kalau kita dapat jadwalnya ba'da subuh atau ba'da asar, bermakna kita melakukan hal yang dilarang. Kenapa? Karena melaksanakan sholat di waktu terlarang itu haram. Melakukan yang haram di dekat makam Nabi lagi. Jadi ini problem terkait tentang sholat di waktu terlarang. Jadi sholat sunnah mutlak yang tak boleh, itu yang pertama. Yang kedua, sholat apa yang dilarang di waktu terlarang itu? Sholat yang sababun mutaakhir istilahnya. Sholat yang sebabnya belakangan. Sholat yang sebabnya belakangan ini sholat apa? Jadi sholat ini ada 2 jenisnya. Sholat yang sebabnya duluan, 3 lah. Sholat yang sebabnya duluan, sholat yang sebabnya bersamaan, sholat yang sebabnya belakangan. Apa contoh sholat yang sebabnya duluan? Sholat tahiyatul masjid. Mengapa sholat? Sebab saya masuk masjid. Itu sebab duluan sebabnya. Mengapa orang sholat tahiyatul masjid? Karena dia masuk ke masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Berarti sebab dia sholatnya karena masuk masjid. Kemudian ada sholat lagi, sholat sunat. Katakanlah sholat sunat wudu. Kenapa sholat sunat wudu? Karena berwudu. Duluan atau belakangan? Duluan, wudu dulu. Masa iya sholat dulu berwudu kan? Sholat apa namanya? Sholat wudunya belakangan, nggak ada. Yang namanya sholat mesti wudu duluan. Mengapa engkau sholat wudu? Karena wudu. Itu sebabnya. Karena wudu maka ada sholat sunat wudu. Sholat taubat. Karena bertaubat lalu aku sholat. Karena aku melakukan dosa, kemudian aku bertobat, melaksanakan sholat. Jadi dia sebabnya duluan. Tapi ada sholat sunat yang sebabnya belakangan. Apa contoh sholat yang sebabnya belakangan? Sholat safar. Pernah Bapak Ibu dengar sholat sunat safar? Pernah. Itu sebabnya duluan atau belakangan? Dulu. Sholat dulu atau safar dulu? Sholat dulu. Kenapa Ibu sholat? Mau safar, safarnya belakangan. Sholat dulu.
Kalau wudu, kenapa sholat? Wudu dulu baru sholat. Itu yang disebut sebab duluan, sebab belakangan. Nah, sholat sunat safar ini tak boleh dilakukan di waktu terlarang. Jadi semua jenis sholat yang sebabnya belakangan dilarang dilakukan di waktu terlarang. Jadi kalau ada orang umpamanya berangkat umroh atau haji lah biasanya tuh, maka dia pamitan lah. Subuh itu habis sholat subuh, mohon maaf. Lalu kata pengurus masjid, nah inilah bapak kita, orang tua kita ini dia akan berangkat, kita maafkan kalau ada salah, kami pun juga minta maaf. Nah karena ini waktunya dia akan berangkat sebentar lagi, kita persilahkanlah bapak yang akan berangkat sholat sunat safar. Rupanya habis sholat subuh, haram itu. Makanya tengok dulu waktunya. Kalau dia jam-jam habis zuhur dia berangkatnya, bolehlah sholat sunat safar karena tidak waktu terlarang. Tapi kalau selesai sholat subuh, itu waktu terlarang, maka tak boleh sholat. Kalau mau juga sholat safar tadi setelah azan, sebelum iqamah, di sanalah dia sholatnya. Tapi kalau habis subuh dia sholat yang sebabnya belakangan, itu juga masalah. Ada lagi contoh sholat yang sebab belakangan ini seperti sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat yang kita ingin memilih, ya. Milih duluan atau sholat duluan? Nah, sholat duluan berarti sebabnya belakang. Mengapa sholat istikharah? Karena akan milih. Pilgub udah selesai dah. Ya kan? Jadi seharusnya kalau memilih itu mana yang mau dipilih, dia sholat istikharah dulu. Kalau ini memang terbaik, ya Allah berikan yang terbaik. Itu sholat istikharah. Atau dia dapat tugas, umpamanya dia dapat tugas atau lulus di fakultas, atau kalau dia mahasiswa kan lulus kedua-duanya di universitas ini sama universitas yang sana, mana nih yang akan kupilih, ragu dia, maka dia sholat istikharah. Mengapa sholat istikharah? Karena akan memilih, minta tolong pilihkan yang terbaik untukku ya Allah. Itu sholat istikharah tuh. Kadang-kadang orang sholat istikharah itu dia memaksa Allah. Ya Allah, aku ragu sebetulnya antara A dengan B ini. Tapi sebetulnya aku cenderung yang A ya Allah. Itu dia paksa. Dia ingin Allah menyetujui keinginan dia. Berarti dah ada pilihan. Ya sholat istikharah itu dia ragu memang. Tolong pilihkan yang terbaik. Nah, sholat istikharah ini juga sholat yang sebabnya belakangan, tak dapat dan tak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Apalagi contoh sholat misalnya sholat sunnah ihram. Bapak ibu yang haji dan umrah, kita sholat sunnah ihram itu setelah berihram atau sebelum berihram? Sholat dulu atau ihram dulu? Ragu rupanya. Yang pernah umrah, ihram dulu atau sholat dulu? Sholat ihram nih, waktu kita sampai di Bir Ali. Kalau yang dari Madinah ke Makkah ini misalnya contohnya nih, sampai di Bir Ali itu kan kita disuruh niat tuh, labbaik Allahumma umrah gitu kan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala tuh. Kita ihram dulu atau sholat dulu? Beda pendapat. Ikhtilaf nih sejamaah sini. Orang yang sholat ihram ini dia sholat dulu baru ihram. Ihram itu bukan pakai pakaian ihram. Itu yang perlu tuh. Yang namanya ihram itu bukan pakai pakaiannya, niat itu. Nawaitul umrata, itulah. Kapan itu dilafazkan niat itu? Setelah sholat. Mengapa bapak sholat sunat ihram? Karena sebentar lagi akan memasang niat ihram. Jadi tujuan kita sholat itu karena akan ihram. Nah, kalau kita sampai di Bir Ali itu ba'da asar, gimana? Banyak jemaah kan sholat sunat juga dia, padahal waktu terlarang. Tidak boleh melaksanakan sholat sunat yang sebabnya belakangan di waktu terlarang.
Itu perlu. Ya kadang-kadang kan karena tak tahu juga sebabnya itu, karena tak tahu ya akhirnya udah sholat. Kata orang sholat, padahal waktu-waktu ini penting untuk diperhatikan. Maka penting ngaji waktu-waktu sholat, waktu-waktu terlarang, supaya kita tidak salah melaksanakan. Memang niat kita bagus tuh, orang sholat kok dilarang tuh. Bukan sholat dilarang, tapi ada ketentuan aturan. Waktu-waktu tertentu memang ada aturannya. Nah, terkait tentang ini, maka perlu pembimbing umroh itu harus tahu dia. Pembimbing umroh itu harus paham dia kalau waktu terlarang ini jangan disuruh jemaah itu sholat. Sholat sunat ihram Pak, Bu. Kebetulan jemaah ini udah ngaji kan di Masjid Munawwarah. Umpamanya. Sholat sunat ihram macam mana nih Pak? Ini kan habis sholat asar. Ya kan kita kalau harus sholat sunat. Kalau di waktu terlarang tidak boleh. Terus sholat apa? Masuk aja lah ke Masjid Bir Ali itu, sholat tahiyatul masjid. Enggak usah sholat sunat ihram, karena sholat sunat ihram ini sholat sunat yang sebabnya belakangan, tak boleh dilakukan waktu terlarang. Tapi kalau masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid boleh.